Rabithah Alawiyah adalah wadah untuk berkhidmat kepada umat secara umum dan kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW, utamanya dari keluarga Ba'alawi secara khusus. Jadi Rabithah Alawiyah dari segala macam sisi, seperti baik kita khidmat juga dari sisi sosial, kemudian juga dari sisi usaha, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Kita pun juga mengajarkan Thariqah Alawiyah. Jadi landasan kita di dalam kita berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajarkan segala sesuatu, itu mengikuti ajaran daripada Thariqah Alawiyah. Bahkan landasan kita di dalam bersikap pun juga mengikuti ajaran-ajaran daripada Thariqah Alawiyah tersebut. Selain itu pula, Rabithah Alawiyah pun juga mencatat dan menghimpun nasab-nasab daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW, terutama dari keluarga Ba'alawi, yang memang ada catatannya, dan memang catatan itu bersambung dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu termasuk daripada tugas Rabithah Alawiyah. Ajaran dari Alawiyin atau sering juga disebut dengan istilah Bani Alawi atau Ba'alawi adalah mengikuti Thariqah Alawiyah. Kenapa kok dinamakan Alawi? Ada nama Alawi itu karena kembali kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sehingga anak cucu beliau disebut dengan Bani Alawi. Dan Thariqah yang dirintis oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu disebut dengan Thariqah Alawiyah. Itu ajaran untuk mengikuti syariat dengan cara yang beliau ajarkan untuk mendapatkan suatu cita rasa ruhani yang akhirnya akan menjadikan orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya beliau mengatakan, jadi intisari Thariqah Alawiyah itu adalah membagi waktu untuk mengerjakan amal-amal soleh disertai dengan peneladanan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga diiringi untuk menjadikan amal tersebut menjadi amal yang bersih, artinya memperhatikan niat sehingga amal tersebut jadi amal yang bersih daripada segala macam ujub, rasa sombong dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dikatakan intisari daripada Thariqah Alawiyah. Beramal soleh, meneladani Nabi Muhammad SAW, dan juga kita memperbaiki amal soleh kita tersebut dari mulai niatnya, tata caranya, agar menjadi satu amal soleh yang betul-betul bernilai. Ya, ketika Alawiyin itu tidak mengenal ajaran daripada datuk-datuknya, maka kita yang sudah mengenal punya kewajiban untuk mengajarkannya kepada dia. Misalkan begini, kalau di satu keluarga itu ada yang yatim, pasti keluarga yang lain akan berusaha untuk membantu. Sekiranya si yatim ini tidak kekurangan, padahal itu yatim biologis. Nah, seorang Alawi yang tidak mengenal datuk-datuknya, hakikatnya dia adalah yatim ideologis. Maka yang sudah mengenal, wajib mengenalkan kepada yang belum kenal tentang siapa datuk-datuk mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ilmu mereka, sehingga awal akan tumbuh rasa cinta, rasa kagum, selanjutnya insya Allah akan diiringi peneladanan kepada datuk-datuknya sehingga mereka pun juga bisa beramal dan berakhlak sebagaimana datuk-datuknya tersebut. Tentunya Rabithah Alawiyah begitu juga ini juga berlaku pada setiap muslim pada umumnya, itu apabila menyaksikan ada saudaranya, baik saudara itu bermakna keluarga ataupun saudara seiman yang dia bersikap yang kurang baik, bahkan mungkin perbuatannya masuk dalam kategori kemungkaran ataupun salah akidah dan lain sebagainya, maka bagi yang layak wajib untuk memperingatkan. Juga kalau misalkan ada salah satu daripada keluarga Alawiyin yang berbuat yang kurang baik, yang pertama kita harus tahu bahwasanya setiap institusi atau setiap kelompok itu pasti ada oknum. Yang mana apabila ada kesalahan daripada satu oknum, itu tidak bisa digeneralisir, itu adalah kesalahan daripada satu kelompok. Yang kedua, pasti ditegur. Cuma cara menegurnya pun juga dengan cara yang baik. Tentunya tidak di hadapan umum, kemudian juga dengan menggunakan bahasa yang bagus, itu cara kita menegur. Dan pasti apabila ada oknum yang dinyatakan dia kurang baik, pasti akan ditegur. Yang ketiga, misalkan ada yang bertanya lagi, ini udah dapat teguran atau belum ya, kok belum berubah dan lain sebagainya. Anda harus tahu bahwasanya menegur itu bukan memberikan hidayah. Menegur itu kita mengingatkan, kamu berbuat salah, ini yang sikap yang benar seperti ini. Perkara dia mau menerima nasihat atau tidak menerima nasihat, itu hidayah datangnya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan para ulama sendiri pun kan juga menyatakan ada orang yang nggak bisa dinasihati. Ada rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Orang seperti ini nggak bisa dinasihati. Ya kita cuma bisa menyampaikan. Namun untuk apakah dia akan menjalankan nasihat atau tidak, itu semua hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaksakan orang akan berubah dengan nasihat kita. Karena kewajiban kita cuma memberi nasihat. Apakah teguran akan diterima atau tidak, maka itu sudah bukan kapasitas kita lagi. Itu justru satu ungkapan yang asing buat kita. Kita diajarin di dalam Thariqah Alawiyah ini, justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu, sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Alawiyah seperti itu. Dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Fusul Ilmiah disebutkan tentang hal itu. Jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan, sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Nah sekarang gimana sikap kita? Jadi sikap kita apabila ada seorang yang nasabnya mulia dan dia juga punya ilmu, maka ini komplit ini. Ya kita ambil ilmu dari dia, kita ikuti dia, kita ambil akhlaknya dia, kita jadikan dia sebagai suri teladan kita. Kemudian gimana kalau ada orang yang berilmu, berakhlak, namun dia tidak memiliki nasab yang mulia? Tetap kita ambil ilmunya dia, kita belajar dari dia, kemudian kita teladani akhlaknya dia. Sebagaimana para habaib pun juga berguru kepada non habaib. Itu di antara guru-guru Thariqah Alawiyah itu sebagian para masyayikh. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, itu juga ada dari keluarga Al-Khatib, dan banyak keluarga yang lainnya nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang ada di Nusantara juga para alawin berguru kepada para ulama Nusantara. Nah, ada yang mengambil ijazah, kemudian ada yang datang dan belajar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, gimana kalau ada orang yang nasabnya mulia, sedangkan kelakuannya tidak baik? Gimana? Maka kita menghormati dia sekedar dalam dirinya ada keterikatan dengan zat yang mulia. Kita hormati sisi itunya. Namun untuk sikapnya nggak boleh diikuti, kemudian nggak boleh diagungkan. Kita ya sekedar hormat aja karena nasabnya mulia. Justru orang yang memang bisa untuk menasihati, itu dianjurkan menasihati dia. Nah, untuk mengingatkan kepada dia, jangan hanya bergantung kepada nasab. Bahwasanya nasab aja nggak cukup apabila tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nasab mulia itu suatu kebanggaan, namun tidak boleh dijadikan alat untuk saling berbangga. Dan kita harus bisa memisahkan mana orang yang dia bicara atas nama pribadi atau dia bicara mewakili kelompok Alawiyin. Nah, orang yang bicara mewakili kelompok Alawiyin itu ataupun mewakili kelompok Rabithah Alawiyah, tentunya jelas dia bicara tentunya dengan perkataan yang resmi dan disiarkan di jaringan media sosial resmi daripada Rabithah Alawiyah, baru dia bicara mengatasnamakan Rabithah Alawiyah. Namun setiap orang bicara tentang Alawiyin tidak bisa dikatakan dia mewakili Rabithah Alawiyah apabila dia hanya berbicara di ranah pribadi milik dia sendiri, kemudian sekalipun itu untuk disebarluaskan. Saudaraku semuanya, utamanya para Alawiyin dimanapun antum berada, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini harus kita ambil sisi positifnya. Yang mana kita sekarang harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dulu kakek-kakek kita itu dicintai masyarakat karena kontribusi sosialnya nyata di masyarakat. Karena masyarakat menyaksikan akhlaknya yang mulia, ilmunya yang luas, kemudian bagaimana ketika duduk bersama datuk-datuk kita, mereka bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup mereka. Kita sudah jauh berbeda dengan mereka saat ini. Karena itu, semua kritikan kepada kita, jadikan itu semuanya adalah satu pecutan untuk kita menjadi orang yang semakin baik lagi. Bagaimana di kitab Ihya Ulumuddin pun disebutkan bahwasanya punya teman namun hanya bisa memuji apalagi menjilat, itu masih lebih baik kita punya musuh yang berakal yang bisa mengingatkan kita terhadap kesalahan-kesalahan kita. Mari kita belajar sekalipun dari orang yang mengkritik kita. Dengarkan kritikannya, kemudian jika memang itu satu kritik yang membangun, maka kita harus membangun diri kita
untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadikan orang yang melihat kita itu teringat atas akhlaknya datuk-datuk kita dan juga teringat atas akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu kita mewakili daripada keluarga Nabi, mewakili daripada nasab yang mulia ini. Mari kita jaga nasab yang mulia ini dengan akhlak yang mulia pula.